Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih semuanya kabarnya? Semoga selalu sehat, selalu ceria, bahagia ya, supaya bisa terus belajar sama Ibu nih di sini. Nah, mungkin sebelum Ibu mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak ya. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, nih masih pagi nih anak-anak, pasti pada semangat ya anak-anak ya semuanya ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu mau tanya nih, kalian masih ingat gak Ibu kemarin mau ngejelasin materi tentang apa? Betul banget, hari ini Ibu bakal menjelaskan tentang aktivitas memenuhi kebutuhan. Oke, Ibu langsung share aja ya PowerPoint-nya. Nah, ini dia. Udah kelihatan ya anak-anak ya. Nah, aktivitas memenuhi kebutuhan. Nah, apa sih Bu kebutuhan itu? Kebutuhan itu apa sih Bu? Gitu. Pasti kalian bertanya-tanya nih. Nah, jadi kebutuhan itu merupakan suatu keinginan atas barang dan juga jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Nah, ketika barang dan jasa yang diinginkan ini tidak terwujud, akan berpengaruh atau bisa mempengaruhi terhadap kehidupannya. Nah, kebutuhan itu berbeda ya anak-anak berbeda dengan keinginan yang mana contohnya seperti ini. Misalnya, Rima, Rima kamu misalnya lagi lapar nih. Nah, lapar berarti kamu kalau lapar butuhnya apa? Makanan. Betul. Nah, butuhnya kan makanan. Nah, tapi kalau misalkan Rima lagi lapar, terus butuhnya makanan, tapi Rima pengennya makannya sama ayam goreng, sama soto, sama misalnya juga eh, makanan-makanan yang lain gitu. Nah, itu salah satu bentuk keinginan Rima, makan pakai ayam goreng, pakai soto, kayak gitu. Tapi kalau kebutuhan Rima itu hanya makan, kayak gitu, atau makanan. Itu perbedaan antara kebutuhan dan juga keinginan, kayak gitu. Nah, selanjutnya ada jenis kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. Nah, itu dibagi menjadi 3 ya anak-anak ya. Yang pertama ada kebutuhan primer, yang kedua ada kebutuhan sekunder, dan yang ketiga ada kebutuhan tersier. Nah, yang pertama ini adalah kebutuhan primer atau kebutuhan utama. Yang mana kebutuhan primer ini merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Harus ya teman-teman, harus dipenuhi oleh manusia. Apabila tidak dipenuhi atau pemenuhannya ditangguhkan akan berpengaruh terhadap keberlangsungan hidupnya. Nah, di sini ada di notes ya teman-teman kalau misalkan kebutuhan primer itu harus dipenuhi. Kalau misalkan tidak dipenuhi, maka akan berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup manusia kayak gitu ya anak-anak ya. Nah, ini ada Ibu punya gambar nih 3 contoh kebutuhan primer. Ada pakaian, ada makanan, dan juga ada rumah. Nah, Ibu mau kasih contoh nih, misalnya eh, dari rumah ya, misalnya Ibu mau kasih contoh nih tentang rumah nih. Eh, Anak-anak semua di sini punya rumah kan, maksudnya rumah orang tua ya. Semua kan anak-anak tinggal di rumah. Nah, rumah ini menjadi salah satu kebutuhan primer karena kalau misalkan kalian nggak tinggal di rumah, baik itu rumah orang tua atau rumah yang bisa ditinggali oleh anak-anak semua itu karena kalian butuh rumah gitu karena kalian butuh untuk beristirahat, untuk tidur, untuk mungkin belajar di rumah gitu kan seperti sekarang gitu atau mungkin juga teman-teman buat berkegiatan lain di rumah kayak gitu. Nah, kalau misalkan makanan kayak tadi yang Ibu sebutin, Rima
Rima kalau misalkan Rima tadi lapar, Rima kan butuh makanan. Nah, kalau misalkan Rima nggak makan, nanti Rimanya bisa sakit, kayak gitu. Nah, kalau misalkan Rima sakit, nanti bisa mengganggu nih, mengganggu aktivitas Rima. Rima nggak bisa sekolah, terus juga Rima juga nggak bisa main sama teman-teman Rima, nggak bisa ketemu sama ibu belajar seperti hari ini, kayak gitu. Ya, sampai sini dapat dipahami kan anak-anak? Oke, kita lanjut ke jenis kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder ini termasuk ke dalam kebutuhan pelengkap. Nah, karena kebutuhan ini akan dipenuhi dan diusahakan setelah kebutuhan primer ini dapat dipenuhi. Apabila kebutuhan sekunder ini belum bisa terpenuhi, maka tidak akan mengganggu keberlangsungan hidupnya. Nah, berbeda ya teman-teman antara sekunder dan juga primer. Kalau misalkan primer kan tadi, kalau misalkan Rima nggak makan, itu kan mengganggu nih Rima buat aktivitas gitu, karena mungkin nantinya sakit atau yang lainnya gitu. Nah, kalau kebutuhan sekunder ini berbeda, anak-anak. Gini, nih ibu kan punya gambar nih. Ada ini TV atau televisi ya, dan juga ada kursi. Nah, dari dua contoh gambar ini, ibu ingin mencontohkan gini. Ibu kan sekarang punya rumah nih. Nah, tapi rumah ibu belum ada TV dan juga belum ada kursinya. Tapi karena eh, ibu punya rumah dan rumah itu untuk ibu tidur, untuk ibu istirahat, untuk ibu ngajar gitu kan. Nah, kalaupun rumahnya nggak ada TV-nya ataupun nggak ada kursinya, itu tetap rumah itu tetap bisa ibu tinggalin gitu karena ibu eh, em, apa menggunakannya untuk ibu beristirahat kayak gitu, untuk ibu mengerjakan hal-hal lain gitu, walaupun tidak ada TV dan juga kursi, ibu tetap bisa menggunakan rumahnya atau tetap bisa tinggal di rumah itu. Kayak gitu ya teman-teman ya. Bedakan antara sekunder dan juga primer. Kalau sekunder itu harus, sorry, kalau primer itu harus, nah kalau sekunder itu nggak apa-apa. Kalau misalkan teman-teman nggak dulu deh, aku nggak, eh, saya kayaknya, Bu, saya kayaknya nggak mau punya TV dulu deh gitu karena kayaknya aku belum butuh, Bu, kayak gitu. Dapat dipahami ya anak-anak ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke jenis kebutuhan yang ketiga. Kebutuhan yang ketiga ini kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier ini merupakan kebutuhan terhadap barang yang dianggap mewah. Nah, kebutuhan ini termasuk kebutuhan ketiga setelah kebutuhan primer dan juga sekunder. Nah, misalnya nih barang-barang mewah. Kalau misalkan anak-anak udah ngedenger kata-kata mewah, apa sih? Iya, jam, terus juga tas mewah, terus juga mobil mewah, motor gitu ya, yang bermerek gitu. Nah, yang mewah-mewah, yang bagus-bagus, yang mahal atau ya ibaratnya yang mahal-mahal gitu, barang-barang mahal yang pengen kalian punya, yang pengen kalian punya gitu. Nah, ini contohnya nih, Ibu punya gambar dua di sini, ada perhiasan dan juga nih orang lagi belanja nih barang-barang branded gitu, barang-barang mahal. Nah, kebutuhan tersier ini posisinya ada di ketiga nih teman-teman, sorry anak-anak. Jadi posisinya tuh ada di ketiga, yang mana eh, kalau misalkan primer, sekunder itu bisa terpenuhi, nah tersier juga bisa terpenuhi gitu. Kalau tapi tersier ini kebutuhan yang apa ya? Kayak barang-barang mewah gitu, kalian pengen kayak misalkan Aldo nih, misalkan Aldo pengen kelihatan wow sama teman-temannya nih gitu kan. Aku terus Aldo kayak, ibu, aku pengen beli tasnya yang mahal dong biar kelihatan wow sama teman-teman, biar teman-temannya ngelihat tas aku bagus, tas aku mewah. Nah, itu kebutuhan tersier yang sebenarnya
yang sebenarnya itu nggak perlu dilakuin sama kalian gitu kan. Tapi karena kalian punya keinginan untuk kayak gitu, kalian bisa memenuhi. Tapi ketika itu tidak bisa dipenuhi, itu tidak akan mengganggu keberlangsungan hidup anak-anak semua atau kebutuhan masyarakat kayak gitu. Nah, setelah Ibu menjelaskan dari tiga jenis kebutuhan itu, ada nggak yang bisa nurutin nih, ngurutin dari awal apa dulu yang paling penting tuh apa dulu boleh? Iya, betul banget. Ye, kasih tepuk tangan dulu. Nah, betul banget. Nah, ini ya teman-teman urutannya untuk kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan. Oke. Jadi gini anak-anak mohon diperhatikan ya bahwa eh, kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan itu urutannya yang pertama adalah kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kemudian ada kebutuhan tersier. Betul banget. Nah, jadi anak-anak nih kalian jangan sampai ketuker nih. ah, Kalian malah memenuhi kebutuhan sekundernya dulu daripada kebutuhan primernya dulu kayak gitu. Kayak misalnya eh, apa namanya teman-teman ini dulu aku pengen pengen aku pokoknya pengen ayam goreng. Pokoknya aku nggak mau makan kalau misalkan nggak sama ayam goreng. Nah itu kan berarti termasuk ke dalam salah satu kebutuhan yang melengkapi ya gitu kan. Makanya harus ada ayam goreng gitu. Padahal makan ya yang penting tuh makan aja dulu sama apa yang ada ya anak-anak ya. Jadi jangan sampai ketuker antara kebutuhan primer, sekunder, dan juga tersier. Nah, sampai sini dari anak-anak, dari semuanya, ada yang mau ditanyakan sama Ibu sebelum Ibu melanjutkan kembali? Tidak ada ya. Nah, oke, kalau misalkan enggak ada, eh, kita akhiri saja untuk pertemuan hari ini. Dan juga Ibu harap apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa kalian ulang lagi di rumah karena biar lebih paham juga akan materi yang Ibu sampaikan hari ini dan juga tidak lupa. Dan juga jangan lupa untuk minggu depan Ibu masih akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kebutuhan gitu. Nah, boleh dibaca-baca dulu sebelum pertemuan minggu depan ya anak-anak. Oke, mungkin Ibu akhiri saja sampai hari ini sampai sekarang untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya semua anak-anak. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.